Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana murid-murid di sini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun mungkin dengan tatap muka, tidak secara langsung, tapi kita bisa melaksanakan di ruang Zoom ini. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa, selesai. Oh iya, murid-murid, Ibu sudah share link absensi Google Form di room chat Zoom. Silahkan diakses dan segera mengisi absensi. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai manajemen. Di sini ada yang tahu apa itu manajemen? Tahu Ibu. Oke, menurut kalian penting nggak sih manajemen? Penting Bu menurut saya. Ya, betul, betul. Nah, sedikit Ibu beri gambaran mengenai pentingnya manajemen. Untuk kita mencapai tujuan, kita perlu merencanakan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, manajemen itu penting karena manajemen dapat membantu kita dalam mencapai tujuan dengan teratur, karena manajemen merupakan strategi dalam mencapai tujuan. Sedikit Ibu informasikan mengenai kompetensi inti dalam pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat mengamalkan ajaran agama dan juga mengamalkan perilaku yang baik serta menganalisis pengetahuan faktual yang ada. Sedangkan untuk kompetensi dasar dan indikatornya diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian manajemen, fungsi, tingkatan, unsur-unsur, bidang-bidang, peran, prinsip manajemen menurut ahli, dan nanti kita juga akan mempelajari tentang penerapan fungsi manajemen. Nah, untuk KKM-nya itu ada 75, nanti akan diambil dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Oke, Ibu akan share screen untuk menjelaskan materi manajemen, jadi harap disimak dan dicatat dalam buku catatan kalian. Sebentar ya. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Hari ini sudah terlihat jelas? Jelas Ibu. Kita akan bahas mengenai manajemen ya. Nanti subbab-subbabnya itu ada pengertian, fungsi, tingkatan. Kita juga akan belajar mengenai unsur-unsur, bidang-bidang, peran manajemen, prinsip manajemen menurut ahli, lalu penerapannya dan juga masalah yang sering terjadi pada manajemen gitu. Nah, pertama-tama tentunya kita bahas pengertian. Manajemen itu adalah istilah yang sudah sangat sering kita dengar akhir-akhir ini gitu. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau seni mengelola. Secara lebih lengkap, manajemen dapat juga diartikan sebagai suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan utama gitu. Nah, melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Nah, untuk fungsi manajemen itu ada yang namanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kalau perencanaan itu planning merupakan fungsi manajemen yang meliputi penentuan arah tujuan perusahaan. Nah, kalau misalnya pengorganisasian, itu fungsi manajemen ketika seorang manajer itu menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar bagaimana, itu masuk ke dalam ranah pengorganisasian. Lalu ada pelaksanaan di mana ini fungsi dalam manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan itu sudah dilakukan dapat terlaksana gitu. Jadi ini ada pada tahap pelaksanaan. Lalu di pengawasan,
Fungsi pengawasan itu fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi yang efektif. Nah, lalu ada tingkatan manajemen, di mana ada first line manager, middle line manager, dan top manager. Kalau first line itu tingkatan paling bawah dalam klasifikasi manajemen, sedangkan middle itu di tengah, dan top manager itu merupakan tingkatan manajemen tertinggi dalam struktur organisasi. Kita bahas singkat saja, lalu ada unsur-unsur manajemen. Kalau biasa kita sebut, gampangnya ini ada 6M. 6M itu manusia. Manusia itu faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia tentunya. Terus M yang kedua adalah money, uang gitu. Nah, selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan gitu. Lalu M yang ketiga adalah materials, di mana ketersediaan bahan baku itu sangat vital gitu ya dalam proses produksi. Nah, M yang keempat adalah mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat gitu. Lalu ada metode di mana dalam penerapannya untuk mengelola sesuatu diperlukan suatu metode gitu kan. Lalu ada market, pasar gitu. Jadi konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual gitu. Nah, ada bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen itu ada manajemen produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya, dan akuntansi dan administrasi. Nah, kalau manajemen produksi bisa kita pahami dari katanya kegiatan ini untuk mengordinasikan dan mengatur faktor produksi. Sedangkan pemasaran itu kegiatannya berhubungan dengan proses perpindahan barang. Ini penting untuk dapat memasarkan, diterima atau tidaknya suatu produk. Lalu ada manajemen keuangan, fokusnya itu terhadap pengelolaan dana perusahaan dan sumber daya manusia itu manajemen personal ya. Fokusnya terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah manajemen akuntansi dan administrasi. Fokusnya itu terhadap pemberian informasi layanan bidang akuntansi atau administrasi. Nah, selanjutnya ada peran manajemen. Peran manajemen itu ada 3, ada interpersonal, informasi, dan peran pengambilan keputusan. Kalau peran interpersonal itu mencakup hubungan antara manajer dengan orang-orang di sekitarnya, dalam tujuan untuk melakukan pengawasan dan pengarahan tugas. Nah, kalau misalnya peran informasi itu mencakup kemampuan dan ketersediaan akses bagi manajer untuk memperoleh informasi baik dari dalam maupun luar organisasi atau perusahaan gitu. Nah, kalau peran mengambil keputusan itu mencakup kemampuan manajer dalam mengambil keputusan, baik ditentukan secara individu ataupun diambil keputusannya itu secara bersama atau musyawarah gitu. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Nah, Henry Fayol ini memiliki 14 prinsip, di mana yang pertama itu pembagian kerja, division of work. Division of work ini disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki secara objektif gitu, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif. Lalu yang kedua ini wewenang dan tanggung jawab gitu. Nah, tiap karyawan itu memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya, yang juga diimbangi dengan tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang ketiga adalah disiplin. Tiap karyawan harus memiliki disiplin diri dalam melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu kesatuan perintah. Perintah yang diterima itu harus memiliki tujuan yang sama gitu. Lalu yang kelima itu kesatuan pengarahan. Unity of direction. Karyawan itu memerlukan pengarahan yang tepat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Satu arah jadi. Lalu yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri pastinya. Lalu yang ketujuh, penggajian pegawai, kompensasi yang sesuai akan memberikan kedisiplinan gitu. Jadi harus sesuai. Lalu yang kedelapan adalah pemusatan, di mana tanggung jawab akhir dari suatu organisasi itu perusahaan berada pada tingkat manajer puncak gitu. Lalu ada hierarki, yang ke-10 ada ketertiban, yang ke-11 ada keadilan dan kejujuran, dan ke-12 ada stabilitas kondisi karyawan,
Yang perlu kestabilan itu kondisi perlu dijaga agar tidak mengganggu performa karyawan yang pada akhirnya tentunya akan menghambat tujuan gitu. Lalu yang ke-13 ada prakarsa, inisiatif, di mana prakarsa itu timbul ketika seseorang berusaha menyelesaikan hal-hal yang semestinya dilakukan agar memberikan hasil yang maksimal. Lalu yang ke-14 ada semangat kesatuan dan semangat korps. Rasa senasib sepenanggungan akan memberikan semangat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Itu prinsip manajemen menurut ahli. Lalu yang lainnya adalah mari kita berdiskusi, tapi sebelum ini saya stop share dulu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya. Ya, boleh Farisa. Kan dalam bidang manajemen ada 5, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen akuntansi atau administrasi. Nah, dari bidang 5 ini, Bu, apa sih bidang yang paling penting dalam manajemen? Oke, Farisa, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang paling penting, sebetulnya itu semuanya penting gitu. Kelima bidang manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, akuntansi, dan administrasi. Itu semuanya penting karena semua saling mendukung dan punya porsinya masing-masing. Untuk apa ada pemasaran jika tidak ada produksi gitu? Untuk apa ada manajemen keuangan tapi nggak ada pemasarnya gitu. Jadi semuanya itu penting. Gitu, Farisa. Sudah terjawab? Sudah Ibu, cukup sejelas. Terima kasih Ibu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Ya, jika tidak ada lagi, sekarang saatnya berdiskusi. Silahkan berdiskusi di grup WhatsApp masing-masing kelompok mengenai peranan fungsi manajemen dan menganalisis kasus masalah yang sering terjadi pada manajemen. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silahkan masing-masing individu berkontribusi dalam mencari informasi mengenai penerapan fungsi manajemen dan menganalisis kasus masalah yang sering terjadi pada manajemen. Baik, 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah 10 menit, silahkan mempresentasikan apa yang kalian bahas. Kelompok 1 sudah siap? Baik ya Ibu. Ya, saya Desi Rukmana dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik Ibu, izin. Penerapan fungsi manajemen itu yang paling menonjol terlihat dalam organisasi sekolah seperti OSIS dan sejenisnya. Nah, dalam kegiatan OSIS ini, fungsi manajemen harus diperhatikan, mulai dari perencanaannya, pembagian tugas, pelaksanaan, hingga ke pengawasannya. Contoh permasalahan dari manajemen yang sederhana adalah itu misalnya miskomunikasi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu diperlukan konsep manajemen yang tersusun dan terarah agar tidak ada miskomunikasi dan pekerjaannya pun terarah. Mungkin itu cukup dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan. Mungkin kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau seni mengelola. Manajemen sering kita lihat dan kita lakukan di berbagai kegiatan kita pastinya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi dan bahas mengenai bab selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Ibu sudah kirimkan link soal evaluasi di room chat. Silahkan dikerjakan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.